Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu alur logika pemrograman. Dan sekarang kita belajar tentang shortcut dan flowchart. Pengertian shortcut secara umum ialah kode yang ditulis dengan menggunakan sebuah algoritma, akan tetapi tidak terbatas dan terikat oleh satu bahasa pemrograman. Bahasa yang digunakan hampir mirip dengan bahasa pemrograman, terutama bahasa C. Selain itu, shortcut ini biasanya bersifat universal dan lebih ringkas daripada algoritma. Apabila kita mengacu pada bahasa, shortcut berasal dari dua kata, yaitu pseudo yang berarti imitasi dan kode berarti kode yang memiliki hubungan dengan instruksi tertulis menggunakan bahasa komputer. Jika diterjemahkan secara bebas, shortcut adalah imitasi atau tiruan dari bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari tahapan penyelesaian suatu masalah yang terdiri atas sekumpulan simbol, di mana masing-masing simbol mempresentasikan suatu kegiatan tertentu. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma program. Tujuan flowchart. Berikut ini beberapa tujuan flowchart, yang antaranya adalah: 1. Menggambarkan urutan atau tahapan dari penyelesaian masalah. Menggambarkan permasalahan secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Flowchart ini membantu menganalisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Dan flowchart ini mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Selanjutnya adalah kita membahas dulu tentang flowchart. Flowchart ini berfungsi untuk membantu menggambarkan situasi apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dari sebuah simbol dan tanda penghubungnya. Selain itu, flowchart ini mampu memperjelas sebuah alur dari suatu sistem, baik itu kekurangan atau kelebihan dari berbagai proses di dalam tahapan suatu sistem. Siklus dalam flowchart adalah siklus input, proses, output, atau sering disebut siklus IPO. Siklus IPO dapat kita analogikan sebagai komponen hardware komputer. Komponen input seperti keyboard, mouse, scanner, dan sebagainya, dan dapat kita andalkan sebagai input atau penerimaan suatu perintah atau data yang akan diproses. Nah, komponen seperti CPU akan mengolah atau memproses data yang telah dimasuk ke dalam komponen input agar menghasilkan sesuatu hasil, dan akhirnya hasil pemrosesan data atau perintah yang dilakukan oleh CPU ditampilkan kepada monitor, speaker, atau printer. Nah, kita harus tahu dulu macam-macam flowchart. Yang pertama adalah flowchart system. Flowchart system merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam proses sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Yang kedua adalah flowchart paperwork atau flowchart dokumen. Flowchart paperwork menelusuri alur dari kata yang ditulis melalui sistem. Flowchart paperwork itu sering disebut juga flowchart dokumen. Nah, yang ketiga yaitu flowchart skematik. Flowchart skematik mirip dengan flowchart sistem yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Dan yang keempat yaitu flowchart program. Flowchart program dihasilkan dari flowchart sistem. Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Yang terakhir adalah flowchart proses. Flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industri
yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Selanjutnya, simbol-simbol flowchart. Yang pertama itu adalah simbol arus atau flow direction symbol, yaitu situ ada arus flow, on-pay konektor, offline konektor. Nah, alur arus atau flow itu adalah penghubung antara prosedur atau proses. On-pay konektor yaitu adalah simbol keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang sama. Offline konektor yaitu simbol keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang lain. Selanjutnya adalah simbol proses atau processing symbol, itu ada 6 ya di situ. Yang pertama adalah proses, yaitu proses itu simbolnya kotak. Ini simbol ini menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer. Dan yang kedua adalah keputusan atau decision, adalah simbol untuk kondisi yang akan dihasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi. Kemudian predefined process, yaitu simbol yang mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam penyimpanan. Kemudian terminal adalah simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Input manual adalah simbol untuk memasukkan data secara manual dengan keyboard. Kemudian steering adalah proses menjalankan sebagai foto fungsi subprogram atau fungsi prosedur. Nah, yang pertama adalah input atau output. Nah, itu bisa dilihat simbolnya ya, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Dan yang kedua adalah dokumen. Dokumen mencetak keluaran dalam bentuk dokumen melalui printer. Nah, berikut itu simbolnya. Dan yang ketiga adalah disk and online storage. Itu adalah simbol yang menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Berikut ini terdapat beberapa contoh flowchart. Di antaranya adalah bisa kalian lihat itu adalah contoh flowchart pergi ke kantor pos. Nah, untuk bagian mulai dan selesai itu menggunakan simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Nah, di sini kita tidak memakai sembarang simbol, melainkan kita harus memadupadankan simbol-simbol yang Ibu jelaskan sebelumnya itu dengan alurnya. Nah, itu kan mulai sampai selesai itu menggunakan simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Nah, berikut yang segi empat itu adalah proses atau simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer. Dan yang tiga itu adalah simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi. Dan contoh yang kedua yaitu contoh flowchart memasak mie instan. Nah, itu kan bisa kalian lihat dari simbol mulai dan selesai itu memakai simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Dan yang kotak-kotak itu adalah simbol proses, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Itu kan menunjukkan pengolahan yang dilakukan bagaimana cara masak mie kan. Pertama kan memulai memasak air di panci dulu, lalu memasukkan mie ke dalam panci. Sudah itu memasukkan bumbu-bumbu, lalu meletakkan mie di atas mangkuk dan dihidangkan, lalu selesai. Nah, materi selanjutnya adalah proscode. Proscode adalah tujuan dari penggunaan proscode ialah untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Sebab apabila kita bandingkan dengan proscode, yang bahasa pemrograman proscode akan lebih mudah untuk dipahami.
Ciri-ciri proscode meliputi: 1. Proscode adalah notasi atau tanda bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan sistematis dan runtut. Yang kedua adalah shortcut, digunakan untuk menulis algoritma. Yang ketiga, proscode berisikan serangkaian proses untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah bahasa yang digunakan lebih ringkas serta mudah dipahami. Yang terakhir adalah tidak memiliki aturan baku dalam menuliskan proscode. Yang selanjutnya adalah struktur penulisan algoritma. Struktur penulisan proscode terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian judul atau header, bagian deklarasi, dan bagian isi atau algoritma. Nanti akan Ibu jelaskan dengan beserta contohnya. Karena penulisan algoritma tidak mengacu dalam bentuk atau kode bahasa tertentu, namun penulisannya mempresentasikan proses yang terjadi dalam program sehingga akan mempermudah proses implementasi rancangan algoritma dalam kode bahasa pemrograman tertentu. Nah, itu adalah contoh. Ini kita jelaskan dulu contoh dari pseudocode ya. Berikut adalah contoh pseudocode, diantaranya adalah ini adalah sebuah kode program. Nah, di bagian ini ada bagian-bagian masing-masing. Kan tadi ada 3, ada bagian header, deklarasi, dan algoritma. Nah, pada program ini untuk menampilkan string dalam kurung, program ini untuk menampilkan kalimat "Selamat datang programmer" pada layar monitor itu termasuk bagian header, karena header itu menampilkan judul, dan judul itu biasanya memspesifikasi dengan keyword program, dan diikuti judul program. Yang kedua itu adalah deklarasi. Teks (2) string atau variabel dengan tipe data string itu bagian deklarasi. Pada bagian ini merupakan tahap pernyataan dan penentuan berbagai jenis variabel, konstanta, dan tipe data, dan bentukan yang selanjutnya akan digunakan pada badan utama program. Terakhir adalah algoritma. Algoritma itu di situ ada teks selamat datang programmer diikuti dengan write. Teks menampilkan nilai variabel pada monitor itu termasuk bagian algoritma. Nah, bagian ini menunjukkan untaian proses yang dilakukan, biasanya berupa proses computing atau perhitungan, perulangan, penyelesaian, maupun proses pencetakan output program pada peranti output, misalnya monitor. Nah, berikut kode tersebut nantinya akan menampilkan tulisan yang berjudul "Selamat datang programmer". Nah, untuk materi selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Setelah minggu depan akan Ibu kasih kuis ya tentang materi yang kemarin, alur logika pemrograman, dan materi ini yaitu tentang proscode dan flowchart. Silahkan dipelajari dan semangat. Jangan lupa belajar, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.